Angin sore dari arah laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan basah. Ombak-ombak besar memecah karang, mengirimkan buih putih yang menyapu pantai. Burung camar berputar di udara, memekik sambil sesekali menukik, mencari ikan yang terjebak di pusaran ombak. Di kejauhan, layar-layar raksasa mulai tampak di ufuk. Beberapa di antaranya putih bersih, milik pedagang dari Gujarat dan Arab. Ada pula yang berwarna merah bergaris putih, tanda dagang dari negeri jauh bernama Belanda. Pelabuhan Banten sore itu penuh sesak. Pedagang dari berbagai negeri bercampur dengan nelayan, kuli angkut, dan pembeli lokal. Suara teriakan tawar-menawar bercampur dengan dentingan besi, derit tali tambang, dan ringkikan kuda. Bau rempah-rempah, lada hitam, cengkeh, dan pala menyatu dengan aroma asin air laut, menciptakan suasana yang khas dan memabukkan bagi siapapun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Hasanuddin, seorang pemuda berusia 18 tahun, berjalan di antara kerumunan sambil memanggul karung kecil berisi ikan asin untuk gurunya di pesantren. Bajunya sederhana, baju koko lusuh dan sarung yang dilipat hingga selutut. Keringat membasahi dahinya, tapi matanya tak lepas dari kapal-kapal asing yang berlabuh agak jauh di luar pelabuhan. Lebih besar dari, kenapa mereka tidak merapat seperti pedagang lainnya? Pikirnya, ia menghentikan langkahnya di dekat seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaring. Lelaki itu, berkulit gelap karena matahari, mengenakan ikat kepala lusuh. Tangannya cekatan mengikat simpul-simpul tali yang putus. Hasanuddin, Pak Tua, kenapa kapal-kapal itu hanya diam di tengah laut? Nelayan, menoleh sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Itu bukan kapal pedagang biasa, nak. Itu kapal perang. Mereka datang bukan untuk membeli, tapi untuk mengambil. Hasanuddin, mengambil. Nelayan, ya. Mengambil pelabuhan, mengambil tanah, bahkan mengambil hati orang-orang yang lemah iman. Mereka orang Belanda, VOC namanya. Mereka punya senjata besar, meriam yang bisa menghancurkan benteng. Hasanuddin terdiam. Kata, meriam, membuat pikirannya berkelana. Ia pernah mendengar cerita tentang meriam di Benteng Banten, tapi tak pernah melihatnya langsung. Sore mulai merambat menjadi senja. Matahari terbenam di balik cakrawala, meninggalkan semburat jingga yang membakar langit. Hasanuddin bergegas kembali ke pesantren yang terletak beberapa ratus langkah dari pelabuhan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pesantren itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia. Namun dari surau kecil itulah cahaya ilmu menyebar ke kampung-kampung sekitar. Di Serambi, para santri duduk bersila, mengelilingi seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun yang berjanggut putih dan bersorban hijau, Kiai Abdul Malik. Kiai Abdul Malik baru saja menutup kitabnya ketika Hasanuddin datang. Ia menatap para santri satu persatu, seolah ingin memastikan kata-katanya benar-benar meresap. Kiai Abdul Malik, anak-anakku, kalian tahu, negeri kita sedang diuji. Dari laut, kapal-kapal asing datang. Mereka membawa barang dagangan, tapi di balik itu ada niat yang lebih besar, menguasai pelabuhan, menguasai perdagangan, dan akhirnya, menguasai hati umat. Beberapa santri saling pandang. Hasanuddin menunduk, menatap lantai bambu yang mulai aus. Kiai Abdul Malik, jangan kalian kira tugas kita hanya menghafal kitab. Menjaga negeri ini adalah bagian dari menjaga agama. Jika negeri ini jatuh ke tangan penjajah, bukan hanya tanah kalian yang hilang, tapi juga kehormatan dan akidah kalian. Hasanuddin mengangkat wajahnya. Hasanuddin, Kiai, apakah kita akan berperang? Kiai Abdul Malik tersenyum tipis. Perang itu banyak bentuknya, nak. Ada perang dengan pedang, ada perang dengan pena, dan ada perang dengan doa. Tapi jika waktunya tiba, kita tak boleh gentar. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil. Para santri bergegas mengambil wudhu. Hasanuddin berjalan ke sumur, namun pikirannya masih tertinggal di pelabuhan, di antara kapal-kapal asing yang menunggu di kejauhan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, selepas Isya, Hasanuddin duduk sendirian di Serambi,
memandang laut yang hitam berkilau di bawah cahaya bulan. Angin malam membawa suara ombak memukul karang. Di kejauhan, lampu-lampu kapal VOC berkelip-kelip, seolah bintang yang tersesat di lautan. Lebih besar dari, kalau benar mereka datang untuk menguasai, apa yang bisa dilakukan oleh santri seperti aku. Batinnya. Namun entah mengapa, di dadanya tumbuh rasa gelisah yang bercampur dengan tekad. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasa kelak dirinya akan berdiri di garis depan, bukan hanya di majelis ilmu, tapi juga di medan yang jauh lebih berbahaya. Angin sore dari arah laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan basah. Ombak-ombak besar memecah karang, mengirimkan buih putih yang menyapu pantai. Burung camar berputar di udara, memekik sambil sesekali menukik, mencari ikan yang terjebak di pusaran ombak. Di kejauhan, layar-layar raksasa mulai tampak di ufuk. Beberapa di antaranya putih bersih, milik pedagang dari Gujarat dan Arab. Ada pula yang berwarna merah bergaris putih, tanda dagang dari negeri jauh bernama Belanda. Pelabuhan Banten sore itu penuh sesak. Pedagang dari berbagai negeri bercampur dengan nelayan, kuli angkut, dan pembeli lokal. Suara teriakan tawar-menawar bercampur dengan dentingan besi, derit tali tambang, dan ringkikan kuda. Bau rempah-rempah, lada hitam, cengkeh, dan pala menyatu dengan aroma asin air laut, menciptakan suasana yang khas dan memabukkan bagi siapapun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Hasanuddin, seorang pemuda berusia 18 tahun, berjalan di antara kerumunan sambil memanggul karung kecil berisi ikan asin untuk gurunya di pesantren. Bajunya sederhana, baju koko lusuh dan sarung yang dilipat hingga selutut. Keringat membasahi dahinya, tapi matanya tak lepas dari kapal-kapal asing yang berlabuh agak jauh di luar pelabuhan. Lebih besar dari, kenapa mereka tidak merapat seperti pedagang lainnya? Pikirnya, ia menghentikan langkahnya di dekat seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaring. Lelaki itu, berkulit gelap karena matahari, mengenakan ikat kepala lusuh. Tangannya cekatan mengikat simpul-simpul tali yang putus. Hasanuddin, Pak Tua, kenapa kapal-kapal itu hanya diam di tengah laut? Nelayan, menoleh sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Itu bukan kapal pedagang biasa, nak. Itu kapal perang. Mereka datang bukan untuk membeli, tapi untuk mengambil. Hasanuddin, mengambil. Nelayan, ya, mengambil pelabuhan, mengambil tanah, bahkan mengambil hati orang-orang yang lemah iman. Mereka orang Belanda, VOC namanya. Mereka punya senjata besar, meriam yang bisa menghancurkan benteng. Hasanuddin terdiam. Kata meriam membuat pikirannya berkelana. Ia pernah mendengar cerita tentang meriam di benteng Banten, tapi tak pernah melihatnya langsung. Sore mulai merambat menjadi senja. Matahari terbenam di balik cakrawala, meninggalkan semburat jingga yang membakar langit. Hasanuddin bergegas kembali ke pesantren yang terletak beberapa ratus langkah dari pelabuhan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pesantren itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia. Namun dari surau kecil itulah cahaya ilmu menyebar ke kampung-kampung sekitar. Di Serambi, para santri duduk bersila, mengelilingi seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun yang berjanggut putih dan bersorban hijau, Kiai Abdul Malik. Kiai Abdul Malik baru saja menutup kitabnya ketika Hasanuddin datang. Ia menatap para santri satu persatu, seolah ingin memastikan kata-katanya benar-benar meresap. Kiai Abdul Malik, anak-anakku, kalian tahu, negeri kita sedang diuji. Dari laut, kapal-kapal asing datang. Mereka membawa barang dagangan, tapi di balik itu ada niat yang lebih besar, menguasai pelabuhan, menguasai perdagangan, dan akhirnya menguasai hati umat. Beberapa santri saling pandang. Hasanuddin menunduk, menatap lantai bambu yang mulai aus. Kiai Abdul Malik, jangan kalian kira tugas kita hanya menghafal kitab. Menjaga negeri ini adalah bagian dari menjaga agama. Jika negeri ini jatuh ke tangan penjajah, bukan hanya tanah kalian yang hilang, tapi juga kehormatan dan akidah kalian. Hasanuddin mengangkat wajahnya.
Hasanuddin, Kiai, apakah kita akan berperang? Kiai Abdul Malik tersenyum tipis. Perang itu banyak bentuknya, nak. Ada perang dengan pedang, ada perang dengan pena, dan ada perang dengan doa. Tapi jika waktunya tiba, kita tak boleh gentar. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil. Para santri bergegas mengambil wudhu. Hasanuddin berjalan ke sumur, namun pikirannya masih tertinggal di pelabuhan, di antara kapal-kapal asing yang menunggu di kejauhan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, selepas Isya, Hasanuddin duduk sendirian di serambi, memandang laut yang hitam berkilau di bawah cahaya bulan. Angin malam membawa suara ombak memukul karang. Di kejauhan, lampu-lampu kapal VOC berkelip-kelip, seolah bintang yang tersesat di lautan. Lebih besar dari, kalau benar mereka datang untuk menguasai, apa yang bisa dilakukan oleh santri seperti aku. Batinnya. Namun entah mengapa, di dadanya tumbuh rasa gelisah yang bercampur dengan tekad. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasa kelak dirinya akan berdiri di garis depan, bukan hanya di majelis ilmu, tapi juga di medan yang jauh lebih berbahaya.